Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifalukum anak-anak? Alhamdulillah hari ini kita kembali bertemu dalam pembelajaran tematik, masih di tematik 3G ya. Sebelum kita mulai belajar, kita baca dulu doanya terlebih dahulu. Rabbi zidni ilman, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Nah, minggu kemarin kita sudah mempelajari materi tentang teknologi pangan ya, masih materi ke teknologi pangan. Dan ini ya, kemarin itu tentang kesukaan, perbedaan kesukaan atau perbedaan kebiasaan. Nah, sekarang coba kita buka bukunya di halaman 34. Ya, di halaman 34 itu Ustazah bacakan dulu ya teksnya ya. Di sini berjudul teknologi pemanfaatan mikroorganisme. Nah, jadi selain teknologi pangan, di sini juga ada pemanfaatan mikroorganisme. Apa itu mikroorganisme? Kita baca dulu sama-sama ya. Dalam teknologi produksi pangan, pemanfaatan mikroorganisme sering dilakukan dengan bantuan mikroorganisme. Diperoleh makanan dari minuman baru. Mikroorganisme adalah makhluk hidup yang berukuran mikro atau sangat kecil. Jadi mikro itu merupakan ukuran yang paling kecil ya. Sangat kecil. Mikroorganisme yang digunakan dapat berupa bakteri atau jamur. Bakteri atau jamur yang digunakan tentunya yang tidak bersifat patogen atau menyebabkan penyakit. Jadi mikroorganisme di kehidupan kita itu ada dua jenis, ada mikroorganisme yang menguntungkan dan ada yang beracun atau yang tidak menguntungkan ya. Jadi tidak semua mikroorganisme yang ada di sekitar kita itu jahat ya anak-anak ya. Sama seperti bakteri. Bakteri juga tidak semuanya jahat ya. Nah, dalam pembuatan tempe digunakan ragi yang merupakan jamur. Ragi membuat kedelai mengalami fermentasi sehingga berubah menjadi bahan makanan baru. Ragi juga digunakan dalam pembuatan roti agar adonan roti mengembang. Adapun contoh penggunaan bakteri adalah pada pembuatan sari kelapa atau nata de coco. Dengan bakteri tersebut, air kelapa menjadi padat dan kenyal. Setelah melalui tahap pencucian atau penambahan gula, maka nata de coco dapat dinikmati oleh kita. Nah, jadi contoh apa lagi selain tadi? Ada tape ya, ada tape ketan dengan menggunakan ragi, ada juga tempe. Semua itu merupakan teknologi pangan yang memanfaatkan mikroorganisme. Ya, mikroorganismenya yang baik ya, bukan yang beracun. Nah, sekarang coba kita jawab sama-sama. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan mikroorganisme? Apa mikroorganisme tadi? Mikroorganisme adalah makhluk hidup yang berukuran sangat kecil ya. Dijawab, ditulis ya, mikroorganisme adalah makhluk hidup yang berukuran sangat kecil. Nomor 2, mikroorganisme yang bagaimana yang dipakai dalam teknologi produksi pangan? Yang bagaimana tadi mikroorganismenya? Mikroorganisme yang bersifat baik ya, yang bersifat baik atau tidak beracun. Jawabannya yang bersifat baik atau tidak beracun. Selanjutnya nomor 3, sebutkan 2 jenis mikroorganisme untuk membuat makanan. Apa 2 jenis mikroorganisme untuk membuat makanan? Bakteri dan jamur ya. Benar nggak bakteri dan jamur? Iya benar ya, bakteri dan jamur. Yang keempat, untuk apa ragi digunakan dalam pembuatan roti? Untuk apa tadi? Untuk membuat roti mengembang ya. Nomor 4, untuk membuat roti mengembang. Nomor 5, apa tujuan penggunaan bakteri dalam pembuatan nata de coco? Apa penggunaannya? Fungsinya? Adapun contoh penggunaan bakteri adalah pada pembuatan nata de coco dengan bakteri air kelapa menjadi padat. Apa jadi tujuannya? Tujuannya yaitu membuat air kelapa menjadi padat dan kenyal ya. Tujuannya
Membuat air kelapa menjadi padat dan kenyal ya. Itu jawabannya, membuat air kelapa menjadi padat dan kenyal. Jangan lupa ya ditulis di sini saja, cukup difotokan ya, karena kita sudah jawabnya sama-sama. Tetap difotokan ke ustazah ya. Nah, selanjutnya buka bukunya halaman 36. Di situ ada teks mengenai hampir tenggelam di sungai. Kita baca dulu. Namaku Anjar, aku tinggal di Jakarta pada saat liburan. Aku diajak ke desa Maleber, Kuningan, kampung kelahiran ayah. Di sana aku berjumpa dengan Salim. Salim bekerja mengembalakan ternak. Aku menganggap remeh Salim. Bagiku ia hanya anak kampung. Aku menganggap Salim tidak ada apa-apanya. Aku sering berbuat usil kepadanya, tetapi ia tidak pernah marah. Pada suatu siang aku berenang di sungai. Salim datang dan mengingatkan aku. Jika kau ingin berenang di sungai, sebaiknya jangan ke tengah. Di tengah sangat deras, ujar Salim. Aku pun menjawab, Lim, aku ini jago berenang, nilai renangku saja 9. Nih lihat, kataku sambil berenang ke tengah sungai. Di tengah sungai arus sungai tampak berputar-putar. Tubuhku serasa ditarik ke bawah oleh arus itu. Badanku lemas, aku merasa hampir pingsan. Tiba-tiba ada yang menarik tanganku. Ternyata yang menolongku adalah Salim. Aku merasa malu terhadap Salim karena bersikap sombong. Di dalam hati aku berkata, aku ini anak yang sombong, sok jago dan sok pintar. Aku menyadari bahwa walaupun Salim anak kampung, hati dan jiwanya mulia. Ia suka menolong orang lain. Aku pun meminta maaf kepada Salim. Maafkan aku, Lim, aku malu karena bersikap sombong. Aku juga sering mengejekmu. Sekali lagi aku minta maaf. Tidak apa-apa, aku tidak pernah marah padamu kok. Tanpa diminta pun aku sudah memaafkanmu, sahut Salim tulus. Terima kasih, Lim, kamu memang teman yang baik. Aku terharu atas ketulusan Salim. Sejak saat itu aku dan Salim menjadi sahabat. Nah, jadi dari cerita ini bahwa kita itu tidak boleh bersikap sombong ya anak-anak ya. Intinya kita itu jangan sombong walaupun kita pintar, walaupun kita punya banyak uang, kita harus tetap rendah hati ya dan tetap berbuat baik kepada siapapun itu tanpa memandang dia itu siapa dan kekayaannya. Nah, tugas kalian sekarang di halaman 37. Di situ tolong kalian buat. Dari cerita kamu dapat mengetahui bahwa sifat orang berbeda-beda. Ada yang bersifat baik dan bersifat buruk. Sekarang coba amati perilaku teman-teman di kelasmu, bagaimana sifatnya. Tuliskan hasil pengamatanmu dalam tabel berikut. Nah, jadi kalian tulis nama-nama teman kalian dan sifat-sifatnya ya. Kan kemarin sudah belajar tatap muka, jadi sudah tahu sifat temannya masing-masing ya. Tidak perlu untuk masuk lagi ke sekolah karena sudah banyak melakukan tatap muka. Ustazah harap kalian melakukan tugasnya dengan baik ya. Apabila masih kurang paham, bisa langsung tanyakan ke ustazah. Ustazah tutup dulu dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.